Oke, Sobat Traders, jumpa lagi dengan saya Pakar Broker Forex, dan kali ini saya kedatangan tamu yang sangat luar biasa dari Jakarta, dan kita akan membahas topik yang sangat-sangat menarik ya, karena berhubungan dengan situasi money game sekarang ini. Dan marilah kita sambut tamu kita dari Jakarta, Pak Halim Sugiarto. Selamat malam. Oke, jadi Sobat Trader, Pak Halim ini adalah seorang praktisi ya, seorang praktisi di broker lokal dan sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun di broker lokal. Nah, sekarang kita akan bertanya kepada beliau bagaimana sebenarnya mekanisme yang ada di broker lokal, sistem kerja yang ada di broker lokal. Oke, mari kita lihat. Yang pertama, sebelumnya saya menjelaskan dulu bahwa broker lokal sendiri itu adalah broker yang teregulasi oleh Bapepti. Bapepti itu adalah Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka dan Komoditi. Ya, jadi Bapepti itu adalah bisa dikatakan bahwa lembaga pengawasan dari negara Indonesia. Dan seperti kita ketahui bahwa setiap negara itu mempunyai nama sendiri-sendiri. Misalnya seperti yang saya bahas sebelumnya itu Inggris adalah FCA, kemudian Australia itu adalah ASIC. Nah, Indonesia sendiri ini adalah Bapepti. Nah, khusus kali ini kita akan membahas sebenarnya bagaimana sih sistem kerja jika sebuah broker itu berada di bawah naungan Bapepti. Ya, oke. Yang pertama, Pak, kira-kira sebuah broker yang ingin mendaftar di Bapepti itu bagaimana syarat-syarat yang diperlukan oleh sebuah broker untuk bisa mendaftar di Bapepti? Oke, terima kasih Pak Alfa. Oke, saya jelaskan sedikit ya. Jadi kalau sebenarnya tadi Pak Alfa sudah menyebutkan tentang Bapepti, ya kan? Bapepti itu sendiri berada naungannya di bawah Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Oke, jadi Kementerian Perdagangan Republik Indonesia melihat bahwa adanya transaksi-transaksi komoditi yang harus diawasi dengan regulasi yang tertentu yang sudah sangat ketat, dan makanya dibentuk Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi ini atau singkat dengan Bapepti ya, dengan situsnya bapepti.go.id. Dan di sana kita lihat di sana ada susunan undang-undang yang mengatur tentang transaksi di komoditi maupun perdagangan derivatif. Jadi kalau kita melihat ada satu keinginan dari seorang pengusaha atau apa untuk membuat suatu pialang, ya kan? Atau kita sebutnya broker biasanya. Nah, tentu saja ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, ya kan? Yang pertama itu salah satunya tentu saja harus melalui mekanisme verifikasi dulu ya, verifikasi baik mengenai kelengkapan administrasi, baik mengenai apakah siapakah nanti yang menjadi pemimpinnya, siapa komisarisnya, siapakah direkturnya, siapakah orang-orang yang berada di dalam itu tentu saja akan diverifikasi oleh Bapepti. Jadi ada ujian-ujian tertentunya juga. Nah, kemudian untuk membuat pialang tentu saja perlu adanya satu lokasi ya. Dalam hal ini kita walaupun sekarang banyak perdagangan online, ya kan, tapi harus ada punya lokasi tetap. Dan lokasi itu akan diverifikasi oleh tim Bapepti nanti disertai dengan kelengkapan-kelengkapan yang terdapat di dalamnya. Misalnya contoh, suatu pialang itu harus memiliki namanya wakil pialang berjangka, ya kan, minimal 3 orang, ya kan. Nah, kemudian juga harus ada direkturnya, harus ada risetnya, harus ada dealingnya, ada akuntingnya, marketingnya, manajer dan sebagainya. Itu harus lengkap dulu ya persyaratannya. Dan tentu saja untuk membuat pialang, Bapepti sudah memutuskan bahwa harus ada juga jaminan, karena bikin pialang itu artinya di sana ada namanya penerimaan dana nasabah, ya kan, penerimaan dana nasabah, dan pialang ini harus mempunyai namanya rekening terpisah atau segregated account, ya, rekening terpisah. Dan rekening terpisah ini bisa kita cek dari situsnya Bapepti, karena rekening terpisah ini akan diawasi langsung oleh bursa. Jadi tentunya kalau seorang nasabah yang ingin membuka rekening di pialang lokal, ya kan, dia harus menyetorkan satu nomor rekening tertentu, ya kan, yang sesuai sudah diverifikasi, dan biasanya kata-katanya tidak harus ada di perusahaan itu adalah futures atau berjangka, biasanya seperti itu. Dan kemudian si pialang harus menyetorkan juga sejumlah modal minimal, kalau nggak salah sekarang sekitar 25 miliar untuk membentuk satu pialang baru, ya, pialang baru. Jadi di luar syarat administrasi dan sebagainya. Dan tentu saja pialang tersebut harus juga memiliki nanti melempar order ini dari pialang tersebut ke namanya pedagang, Pak. Jadi di atas pialang tentu saja ada pedagang, ya, pedagang ada lembaga clearing, dan semua ini diawasi oleh namanya Bursa Berjangka Jakarta. Atau kalau di Indonesia kita punya 2 badan swasta ya, ada Bursa Berjangka Jakarta, ada namanya ICDX.
atau Indonesia Clearing Derivative Exchange, ya kan? Jadi kedua lembaga swasta ini ada di bawah naungan Bapepti, dan mereka lah tempat pedagang ini mengsettlekan seluruh transaksi dari pialang tersebut. Jadi nanti kalau misalnya ada nasabah masuk, ya kan, membuka rekening dengan verifikasi KYC-nya dulu, beres, kemudian diverifikasi, kemudian juga melengkapi data-data pribadi, yang mulai melakukan transaksi, maka pialang hanya bertugasnya sebagai penyambung order yang dititipkan oleh nasabah. Nah, jadi nanti order itu masuk ke pialang akan langsung ke pedagang, ya kan? Dan ini semua itu ada rekamannya di lembaga clearing tersebut atau BDJ tersebut, ya kan? Atau CDX tersebut. Nah, jadi tidak bisa dimanipulasi karena begitu data masuk secara sistem akan terkoneksi dengan lembaga clearing. Jadi kalau Anda melakukan transaksi beli atau jual baik suatu produk SPA atau produk komoditi, ya kan, di situ akan langsung terekam, ya kan, sehingga tidak bisa namanya udah beli nggak jadi dan sebagainya, nggak bisa gitu. Nah dulu sistem yang dulu sebelum online, kita dulu waktu tahun di bawah 2005 ya, karena online itu kan baru berjalan biasanya kalau nggak salah di atas 2005, sejak itu mulai adanya platform online ya, platform online. Nah itu dulu masih menggunakan telepon. Jadi telepon itu ya yang jadi alat untuk mengecek. Nah sekarang sistem online udah bisa lewat handphone, lewat komputer, PC, ya kan. Nah, jadi lebih mudah gitu. Itu kira-kira Pak. Jadi persyaratannya banyak, administrasi harus lengkap, ada uang jaminan, ada orang-orang di dalamnya, harus melewati ujian, baru nanti bisa dapat izin pialang. Oke. Nah, di sini dari pembahasan Bapak tadi ada beberapa poin yang saya tangkap cukup menarik ya, bahwa ternyata ada uang jaminan sebesar 25 miliar ya, kurang lebih sebesar 25 miliar. Nah, ini kan sebenarnya jumlah jaminan yang cukup besar. Nah, jaminannya itu sendiri bisa ditarik atau bagaimana Pak? Enggak, jaminan itu nggak bisa ditarik. Jaminan itu digunakan untuk sebagai sebagai bukti bahwa Anda layak sebagai pialang gitu. Tapi jaminan ini bisa digunakan apabila misalnya sebagai salah satu dana untuk membayar ya, kalau ada keuntungan profit dari si klien gitu. Boleh digunakan, tapi dalam hal ini jaminan itu sebenarnya tidak boleh ditarik karena itu jaminan kelayakan kita bilang. Jadi kalau misalnya ada pialang-pialang tertentu mencoba melakukan ini, biasanya ya itu mungkin bisa diakali juga, tapi saya sebagai pribadi melihat bahwa ini jaminan itu merupakan suatu kelayakan gitu. Dan jaminan ini sebenarnya naik dari dulu sampai sekarang. Dulu awal mungkin cuma 5 miliar, kemudian 10, terakhir sekarang 25 miliar gitu. Kemudian ada satu yang menarik tadi Pak, soal antara pialang dan pedagang. Nah, mungkin tidak pialang dan pedagang itu adalah orang yang sama. Pialang dan pedagang tidak boleh orang yang sama. Pialang harus punya susunan tim sendiri. Artinya dalam hal ini di sini ada komisaris dan direktur. Pedagang itu juga harus punya susunan sendiri. Jadi pialang dan pedagang itu pasti dua perusahaan yang berbeda. Apabila ada kepemilikan, soal itu kita bilang kepemilikan, itu juga tidak boleh karena pialang dan itu harus berbeda, gitu loh. Nah, kita tidak tahu persis lah, mungkin seperti Solid bilang ya, kita bilang misalnya satu perusahaan memiliki pialang dengan direktur dan komisaris A, gitu kan, sementara satu pedagang dengan komisaris dan pedagang C dan D, gitu misalnya kan, direktur dan D. Tapi mungkin di belakang itu ada nama kita bilang pemodal atau investor, itu kita nggak pernah tahu gitu loh. Kita tidak sampai karena yang kita lihat ada yang tertulis kan Pak. Tertulis. Berarti kalau untuk transaksi tadi Bapak bilang kan tidak bisa dimanipulasi ya. Artinya karena ordernya kan tidak bisa dibatalin. Tidak bisa dibatalin. Pada saat kita melakukan misalnya buy berapa lot, berarti kan ordernya kan otomatis akan masuk ke rekam ya. Nah sekarang begini, kalau misalnya dia masuk tetapi ceritanya kan kalau misalnya dia mempunyai broker, artinya saya ceritanya mempunyai broker nih, mempunyai pialang, berarti kan otomatis semua sistemnya kan saya yang pegang. Nah kita sebut saja meta manager. Iya, di pialang ya Pak ya. Di pialang. Nah, berarti kan saya ceritanya punya broker. Berarti kan otomatis saya mempunyai meta manager itu. Nah, sudah pasti dong, betul. Karena saya yang punya broker. Nah, sekarang pada saat saya masukkan order, misalnya saya buy satu lot, kemudian
saya menggunakan Meta Manager itu untuk membuat saya profit. Nah, kira-kira gimana itu, Pak? Meta Manager untuk membuat Anda profit artinya Anda mungkin melakukan trading tapi dimanipulasi ya. Ya. Nah, oke. Jadi begini, pada waktu Anda memasukkan trading, memasukkan satu transaksi ya, itu akan terekam langsung di sana dan harganya nanti akan dicek oleh bursa. Jadi bursa itu punya orang yang melakukan pengecekan apabila Anda melakukan manipulasi di dalam lapangan, di dalam kegiatannya itu, maka dia akan ngecek dari namanya tadi, meta adminnya itu. Jadi administrasinya seperti apa? Kan nggak semua orang menggunakan MetaTrader ya, ada yang menggunakan web base ya, kita bilang ada sistem mungkin ada Meta 4, ada Meta 5, ada web base gitu kan. Jadi pihak usaha akan kadang-kadang sekali-sekali melakukan sidak, dia akan ngecek. Nah, apabila di sana ketahuan Anda melakukan manipulasi, pertama pasti akan diberikan peringatan, dan kedua paling jeleknya adalah lakukan pembukuan hingga pencabutan izin pialang. Ya kan? Nah, jadi kalau Anda sudah melakukan satu kesalahan fatal, bukan akan berarti Anda akan dibiarkan saja, pasti Anda akan dilakukan sanksi. Nah, sanksi terberatnya adalah di atas pembukuan adalah pencabutan izin pialang. Dan kalau Anda sudah dicabut izin pialangnya, Anda udah nggak bisa bikin lagi. Sana. Jadi kalau bilang Anda melakukan manipulasi, sebenarnya bisa aja Anda tidak melaporkan. Jadi ada transaksi yang dilakukan, di bandara tapi tidak dilaporkan ke bursa. Nah, pada saat nanti bursa itu mengecek, misalnya contoh ada satu nasabah mendapatkan keuntungan sehingga dia melakukan penarikan keuntungan, tapi di report bursa nggak ada. Nah, itu kenal. Kenal. Jadi bursa itu sewaktu-waktu kapan saja pun dia bisa datang ke kantor untuk mengecek. Tanpa harus pemberitahuan lebih dahulu, karena pasti ada niat-niat, kadang-kadang ada niat lah ya, ada niat untuk melakukan rekayasa dan sebagainya, mungkin bisa seperti itu. Tapi ya seperti saya bilang, bursa ini bukan tutup mata, gitu loh. Dia akan melakukan sidak, dia bisa mengambil langkah yang dianggap perlu untuk apa? Untuk menjamin keamanan dari nasabah, satu ya. Kedua, memberikan trust atau kepercayaan kepada masyarakat yang ingin bertransaksi di broker lokal. Kalau nanti sudah ketahuan ini nakal sebagai manipulasi dan sebagainya, sorry itu saya kita bilang orang itu tidak akan trust lagi sama lembaga pemerintah. Oke, kira-kira begitu Pak. Lagi pula juga kan agak aneh ya Pak. Kalau misalnya dibuat profit dan semua nasabahnya dimasukkan ke situ dan ternyata semua dibuat profit, kira-kira profitnya itu siapa yang mau bayar kan logikanya? Nah, betul. Karena apa? Karena rekening sekarang nasabah yang menyetorkan ke pialang itu harus ditaruh di segregated account atau akun terpisah. Dan Anda, sebagai pialang, Anda tidak bisa mengambil uang tersebut kecuali untuk fee atau apabila nasabah mengalami kerugian. Jadi kalau nasabah mengalami kerugian ya wajar, karena kan memang equity nasabah akan tergerus kan kalau apabila Anda mengalami kerugian. Contoh ya, misalnya beli emas, ternyata harganya turun, kemudian ya berarti otomatis ada pemotongan equity. Tapi kalau dari sisi misalnya untuk pengambilan untuk kepentingan pribadi itu tidak bisa. Kalau bisa berarti apa gunanya segregated account ya nggak? Berarti nggak bisa pakai beli lampu dulu Pak ya? Nah, nggak bisa buat flexing dulu. Oke. Berarti kesimpulannya memang jika sebuah money game ya mengatakan bahwa dia ingin menggunakan broker lokal, ternyata memang syaratnya itu sangat-sangat kompleks. Ya, sangat-sangat kompleks. Dari sini kita sudah bisa mendapatkan bahwa ternyata itu harus terdaftar di bursa, kemudian transaksi juga nggak bisa ditarik kembali, kemudian manipulasi pun juga sangat sulit untuk dilakukan. Jadi kalau sebuah money game itu ingin terdaftar di broker lokal, itu bisa walaupun money game itu sudah membeli broker lokal, itu harus berhadapan lagi dengan yang namanya bursa berjangka atau regulatornya. Atau regulatornya. Berarti memang sangat-sangat kecil kemungkinan jika sebuah money game atau sebuah ponzi menggunakan broker lokal, sangat kecil kemungkinannya jika dia ingin bermain ya, bisa dikatakan betul seperti itu Pak ya. Nah, terus misalnya sekarang kita pernah mengalami kasus ya Pak, kasus misalnya contohnya ada kegagalan bayar gitu ya. Tapi kegagalan bayar umumnya kegagalan bayar itu artinya berarti si pialang lokal ini tidak capable. Tapi itu boleh dibilang sekarang ini hampir sangat sulit dilakukan. Karena apa? Karena bursa terus-menerus mengecek keuangan daripada pialang. Jadi semakin kesini gitu ya, semakin dulu sejak mulai dibentuk hingga sekarang, pengertian daripada hal-hal yang bisa dilakukan seperti kenakalan di broker itu semakin mengecil ya, semakin diperhatikan terus ya kan. Termasuk
penjaminan modal sebagainya. Mungkin sekarang 25 miliar, mungkin ke depannya akan dinaikkan lagi. Gitu. Karena apa? Untuk menjaga bahwa jangan sampai ada pialang itu mengalami gagal bayar, ya kan? Jadi artinya kan ya demi keamanan lah ya, demi keamanan karena kita tahu bahwa kebutuhan dari klien itu adalah memastikan bahwa apa yang dia tradingkan nanti kalau mendapatkan keuntungan ya juga mendapat kepastian bahwa dananya bukan saja ditarik tapi keuntungannya pun bisa dapat. Gitu. Iya. Oke. Jadi begini Pak Alfa, ini yang saya ceritakan di sini adalah pengalaman yang selama ini saya alami ya Pak ya. Jadi kalau mungkin aja juga ada kekeliruan atau kesalahan, ya kan. Tentu saja kan sepengetahuan saya ini, tentu saja nanti Pak Alfa bisa mungkin berhubungan langsung dengan orang dari Bapepti ya untuk mendapatkan kepastian ini. Tapi jadi pengalaman saya selama ini tentu saja bukan yang asal-asal saya bicara gitu loh. Karena kita tahu bahwa di dunia trading ini seorang investor itu membutuhkan orang-orang yang memang mengetahui tentang bisnis trading itu sendiri, bukan cuma mengenai market tapi juga mengetahui keadaan pialang, kesehatan pialang, bagaimana pialang memberikan edukasi lewat sistem yang ada gitu kan, sehingga ya kita harapkan ya tidak terjadi manipulasi-manipulasi di dalam dunia trading ini kan. Artinya kita sesama kita praktisi juga Pak Alfa juga seorang pakar broker forex yang mendalami berbagai broker forex saat ini kan, artinya kita berharap bahwa apa? Kalau kita bisa memberikan edukasi yang benar, masyarakat bisa terhindar dari hal-hal yang sifatnya dimanfaatkan, ya kan? Dimanfaatkan karena tidak pengetahuan. Karena ya bukan saja karena saya melihat di Indonesia ini literasi dunia finansial masih cukup kurang ya Pak ya. Jadi banyak orang lebih terpengaruh dengan hasil gitu. Pengennya cepat instan ya Pak ya, cepat instan, instan. Tapi mereka tidak memahami. Ya tentu saja mudah-mudahan dengan Pak Alfa juga sering memberikan edukasi, ya kan? Pertama mengenai pialang, ya mudah-mudahan hal-hal tersebut tidak akan terjadi lagi di kemudian hari. Oke. Jadi itu kesimpulannya ya, hati-hati kalau ada money game yang mengatasnamakan broker lokal. Dia mengatakan bahwa bisa digunakan di broker lokal. Karena Anda dengar sendiri tadi bahwa ternyata persyaratannya itu sangat-sangat sulit untuk dilakukan. Oke? Jadi saya kira itu dulu. Sekian, terima kasih. Terima kasih banyak Pak Alfa atas waktunya dan jamuannya di Makassar ya Pak. Terima kasih ya. Jadi saya kira itu sekian dari saya, pakar broker forex, dan jangan lupa like, share, dan subscribe video saya supaya bisa memberikan manfaat buat orang lain. Dan jangan lupa tulis di kolom komentar broker-broker yang ingin Anda review ya. Oke, salam pakar broker forex. Terima kasih.